Oke, Budet, kita mulai. Ya. Undi. Sebentar ya, Budet. Ini Bu Rohana nelpon nih. Ya, Bu. Lanjut. Gimana, Budet? Kita mulai aja. Ya, Bu. Siapa dulu, Budet? Kita coaching lagi. Berseril ya. Berseril ya. Sekarang lah, Budet dulu jadi ya. Jadi, kami dulu jadi ya. Berseril lah dulu. Eh, Ini ada gambaran. kita coba nak, Budet. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Budet. Selamat sore, Bu Sri. Bagaimana kabarnya Budet hari ini? Alhamdulillah hari ini kurang apa namanya kurang sehat juga Bu Sri karena lagi sakit mata ini Bu. Oh, kurang sehat juga, tapi matanya Ya. sudah diobati kan? Ah, Tapi matanya sudah diobati kan? udah dikasih obat. Oke. Katanya hari ini ada yang mau diomongin. Kalau boleh tahu apa itu, Budet? Iya Bu Sri, sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Sri terkait Bu Vina nelpon Bu Sri ya. Oke, terus lanjut. Apa Bu Vina? Alas, Oke, buena.
ya Bu Sri. Ya, Sebenarnya memang benar Bu Sri, ada yang ingin saya sampaikan terkait masalah siswa di sekolah juga Bu Sri. ya, Saya kan mengajar di kelas 1. Jadi bagaimana ya Bu Sri? Sebenarnya saya bermasalah uh, siswa saya kan kebanyakan gitu. Kalau siswa itu yang sering membacanya itu kan di kelas 1. Jadi ya. kalau udah di kelas 2, kalau udah kelas 3 itu siswa tersebut jarang sekali membaca Bu Sri. Jadi saya agak susah lah berkolaborasi dengan guru-guru. Kadang ada saya sampaikan sama guru kelas rendah, tapi kurang terrealisasi gitu Bu Sri. Pernah saya membicarakan seperti ini. Eh, Masalahnya kan anak yang udah naik kelas 2, anak yang udah naik kelas 3, cara membacanya masih sama Bu Sri. Masih sama kayak cara membaca di kelas 1. Karena kalau udah naik kelas 2, udah naik kelas 3, itu anak udah jarang membaca Bu Sri. Jadi sebenarnya yang saya harapkan kan seperti ini, kalau dapat, apalagi kan anak yang baru naik kelas 1 itu kan baru mulai bisa membaca, baru mulai. Jadi kalau tidak diulang-ulang gitu kan anak itu kan menjadi nggak lancar gitu Bu Sri, kayak masih mengeja gitu. Jadi kadang saya kan agak susah juga berkolaborasi dengan guru. Kadang kan kalau sama guru kelas 2 pernah saya sampaikan karena kan yang guru kelas 2 itu kan apa namanya, di bawah saya lah, apanya umur masih muda gitu. Tapi kalau yang sama guru kelas 3 itu agak susah karena kan senior juga, udah tua, udah senior lah gitu Bu Sri. Jadi saya kan ingin ingin sekali gitu mengajak rekan-rekan guru biar anak yang udah naik kelas 1 kelas 2 ini supaya setiap pagi eh, terus dilatih untuk membaca, diadakan literasi membacanya. Tapi apa yang saya sampaikan ini belum terrealisasi gitu Bu Sri. Kadang guru kelas 2 ada melaksanakan, kadang enggak. Yang saya harapkan sebenarnya kan kalau setiap pagi anak itu membaca dulu, biarkan kalau udah di kelas 2, udah di kelas 3 semakin lancar membacanya gitu Bu Sri. Mungkin itu yang masih menganjal sama saya sampai sekarang. Sehingga kan nanti guru yang kelas 4 ada ngomel-ngomel kayak gini kan, Oh eee, iya. apa namanya, membaca udah kelas 4 tapi belum lancar membacanya. Tapi kadang saya merasa itu juga Bu Sri, apalagi kan saya yang guru kelas 1 itu, yang melatih anak tuh yang kan mulai membacanya dari kelas 1 gitu. Membaca masih sama kayak anak kelas 1, masih kayak membaca 3 baris masih susah, masih lama kayak gini kan. Iya, Jadi benar. saya kan kadang merasa tugas guru kelas 1 ini yang paling berat lah gitu Bu Sri. Sehingga kemarin kan pas ajaran baru, rapat kenaikan kelas kan, eee, saya meminta sama kepala sekolah gitu kan, saya dari awal jadi guru kelas 1 nih Bu Sri. Saya Ya. minta tukar kelas lah gitu, ganti sama guru yang lain, saya pindah ke kelas 2, tapi nggak ada yang mau. Itu masalah saya sekarang Bu Sri, nggak ada yang mau yang jadi guru kelas 1. Kelas Oh, heeh. oh jadi masalah yang Budet Tri hadapi, Budet ingin berkolaborasi dengan guru Mmm, kelas lain untuk iya, meningkatkan literasi di sekolah, terutama guru kelas iya, rendah. Oke. iya. Jadi harapan Budet, atas kasus ini sebenarnya seperti apa? Harapannya ke depannya seperti apa? Sebenarnya harapan saya begini Bu Sri, eee, anak yang naik, yang sudah naik gitu, yang sudah naik kelas 1, yang sudah naik lah gitu kan, jangan sampai membacanya kan banyak anak-anak sekarang yang masih kurang lah dalam membaca gitu Bu Sri. Kayak, udah seperti yang saya sampaikan tadi kan, kesempat masih kayak kayak mengeja, masih terbata-bata lah gitu membacanya. Jadi yang saya harapkan sebenarnya bukan saja guru kelas 1 yang melatih anak untuk membaca lancar, karena kelas 1 itu bukan melatih anak itu langsung lancar membaca kan bukan kayak gitu Bu Sri.
Yang Ya, intinya ya kelas benar. bukan langsung lancar saja membacanya. Tapi yang saya harapkan seolah-olah guru kelas 1 harus benar-benar lancar anak itu membaca untuk naik ke kelas lain. Itu yang saya rasakan. Sehingga beban jadi guru kelas 1 ini memang sangat berat, Bu Sri. Iya, benar sekali, Bu De. Kira-kira nih kalau untuk kelancaran siswa membaca yang di kelas 1 itu kalau rentangnya dari 1 sampai 10 itu kira-kira kalau biasanya nih Budet menaikkan anak itu rentangnya masih sampai di berapa angkanya? Maksudnya Rentang secara keseluruhan anak ini sudah bisa membaca atau bagaimana ini, Bu Sri? iya iya, anak-anak yang pandai membaca yang kan naik kelas tuh. Biasanya yang naik itu rentang kemahirannya membaca itu rata-ratanya biasanya di rentang berapa tuh, Bu? Kalau kemarin 80% lah Bu Sri, 80% lah. Masalahnya kan eh, 2 orang yang tinggal. Dari murid Oh, 20 orang, 2 orang yang saya tinggalkan. oh, Kemudian di antara yang naik yang 18 itu, 2 yang menjadi catatan, selebihnya udah kalau dibilang kategori kelas 1 udah bisa membaca gitu. 2 orang itu masih terbata-bata, belum bisa membaca panjang gitu, Bu Sri. oh, oh berarti dari kasus itu Budet yang ditinggalkan kalau tidak membaca memang tidak bisa membaca memang ditinggalkan ya Budet. Iya, mhm. Terus untuk kedepannya supaya harapan Budet kan mungkin harapannya bisa membaca sepertinya semuanya ya membaca lancar semuanya Iya, ya Budet. intinya kalau ya. Ya, jadi untuk mencapai harapan itu supaya anak Budet itu benar-benar bisa membaca semuanya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang Budet rencanakan untuk merealisasikan harapan itu Budet? Kalau saya sebagai guru kelas 1, terutama saya kan mulai dari diri saya terlebih dahulu, Bu Sri. Kalau untuk Hmm. penerapan di kelas, saya rasa gitu ya, sudah melaksanakanlah dengan baik gitu, Bu Sri. Sebab kalau saya di kelas 1 itu saya selalu membiasakan literasi pada pagi hari itu, Bu Sri. Kemudian kalau saya biasanya ngajar itu, eee, anak itu saya kelompokkan gitu, Bu Sri. Jadi kan kayak yang kemarin itu kan ada 4 istilahnya, ada yang paling, kemudian yang menengah, kemudian ada yang rendah. Kemudian dari segi membaca pun saya bedakan bahan bacaannya. Kayak anak yang masih kurang-kurang itu kan saya selalu mengasih apa namanya kartu, ada kartu hurufnya. Kadang saya yang menulis langsung di bukunya kayak tiga-tiga kata. Kemudian 15 menit saya lebihkan waktu saya misalnya kan anak-anak kelas 1 pulang kan jam setengah 11. Jadi saya bagi anak yang belum lancar membaca, saya tinggal dulu di dalam kelas Bu Sri. Saya tinggal, kemudian saya latih, kemudian setelah saya latih, saya apa namanya, saya kasih bacaannya di bukunya. Kemudian yang saya kasih di bukunya itu saya suruh dia membaca di rumah kembali. Paginya anak itu saya panggil kembali ke depan ke meja saya gitu. Saya bimbing itu yang saya lakukan. Jadi yang masalah sebenarnya di saya ini gini Bu Sri. Apa namanya ya? Eh, harapan saya gitu, harapan saya kepada istilahnya ke guru-guru ya, ke guru kelas rendah lah khususnya gitu ya. Istilahnya guru-guru itu cuma mengandalkan membaca di kelas 1. Kalau sudah naik ke kelas lain, anak itu memang jarang lagi membaca, Bu Sri. Sebenarnya itu yang jadi kendala. Istilahnya kayak lepas tangan gitu dah, guru kelas 1 aja yang itu kan membacakan di kelas 1 kayak gitu. Oke. Jadi kalau untuk siswa sepertinya sudah aman ya Budet. Masalah dengan siswa sepertinya nggak ada masalah. Jadi permasalahannya sekarang adalah bagaimana caranya berkolaborasi Iya, dengan guru kelas rendah, terutama guru kelas 2 dan guru kelas iya, 3 supaya mereka melanjutkan misi Budet yang di kelas 1 itu supaya iya, anak lancar membaca. Nah, iya. untuk melaksanakan misi itu yang kolaborasi yang Budet atau apa yang pernah Budet lakukan supaya mereka tertarik dengan ide Budet? Sudah ada? Sebenarnya
Yang pernah saya lakukan kayak berbincang-bincang gitu kan sama guru. Memang ada dilakukan, tapi apa namanya, kadang-kadang gitu, kadang pas kalau saya lagi ngomong, "Ya tuh Bu Sri, semingguan." Kan saya ngomong kayak gini, "Kalau dapat di kelas 2 kata saya gitu kan, "cobalah lah anak itu dibiasakan membaca setiap pagi, walaupun 10 menit, 15 menit, nah, biar tambah lancar membaca," kayak gitu kan. "Ah, iya Kak," itu jawabannya kan, "Iya Kak." Nanti kan, kayak gitu juga udah kelas 3 kayak, masih membaca di kelas 1. Nah, kadang kan orang yang menjadi catatan kan setiap saya menaikkan anak di kelas 2 kan, setiap rapat kenaikan kelas kan ada catatannya kan Bu Sri, "Ini anak tolong dibimbing," gitu kan. Kemarin kan saya sampaikan juga yang 2 orang ini tolong bimbing. Kadang yang masih seperti itu juga, nggak tahu entah memang anak ini seperti itu, malas atau gimana, nggak tahu juga ya kan Bu Sri. Ya, ibaratnya Budet sudah pernah berbincang-bincang atau berdiskusi dengan guru kelas lainnya, tapi awal-awal dikerjakan, tapi kayaknya Iya. sini masih Heeh. Kadang-kadang ya kadang-kadang kalau lagi ngomong sih ya, tapi kalau guru yang lah apa kan saya agak takut juga karena kita kan merasa siapa nama apalagi kita honor ini kan Gusti kadang kan minder juga ngomong sama orang yang lebih dewasa dari kita kan kayak nanti gini eh, apa namanya tuh seolah kita menggurui gitu jadi saya takut juga tapi kalau sama guru kelas 2 itu kan eh, dia sebaya saya lah jadi saya berani aja menyampaikan gitu. Oke, berarti tindakannya sudah ada. Jadi rencana rencana Budet untuk kedepannya supaya mereka lebih tertarik lagi dengan ide Budet ini ada nggak sih rencana kedepannya Budet itu seperti apa yang akan Budet lakukan? Yang belum pernah, ya tadi kan itu udah pernah. Sekarang Ya, rencananya seperti apa? Apa rencana aksi selanjutnya yang akan Budet lakukan? ya mungkin saya lebih lebih ke pendekatan mungkin Bu Sri, kayak lebih ke pendekatan kepada rekan-rekan guru kan, kayak kemudian mendiskusikan juga masalah anak terkait cara membacanya gitu kan, terkait literasi membacanya, mungkin lebih ke pendekatan Bu Sri untuk berdiskusi agar nanti apa yang saya sampaikan tidak menyinggung juga kan, tidak menyinggung perasaan orang gitu. Ini semua kan untuk kebaikan siswa juga. Mungkin seperti itu, Bu Sri. Jadi rencana selanjutnya adalah melakukan pendekatan dengan Iya, guru kelas rendah ya begitu ya Budet. Nah, iya. uh, untuk melaksanakan itu komitmen apa sih yang akan Budet lakukan lagi? Komitmennya seperti apa? Untuk melaksanakan rencana aksi itu, komitmen Budet ke depannya untuk melakukan itu seperti apa Budet? Bagaimana komitmennya? Komitmennya terhadap guru apa gimana ini Bu Sri? Ya, terhadap guru, komitmen kan tadi akan melakukan pendekatan. Mm-mm. Nah, komitmen pendekatannya itu seperti apa komitmen untuk ke depannya? Istilahnya kan kalau komitmen terus apa namanya lebih mengajak juga Bu Sri mengajak biar pembiasaan literasi di kelas itu berjalan kan berjalan lancar kemudian istilahnya anak-anak itu dari ada tingkatannya dari kelas 1 sampai kelas 2 ada tingkatan cara membacanya gitu Bu Sri. Mungkin lebih seperti itu. Oke, untuk menjalankan komitmen tersebut, siapa orang yang bisa kira-kira siapa orang yang bisa membantu Budet untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin bisa dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah gitu kan Bu Sri menyampaikan apa yang menjadi kendala terhadap yang apa namanya literasi membaca anak. Mungkin dengan berkomunikasi kepala sekolah, nanti kepala sekolah juga bisa menyampaikan kepada bawahannya gitu kan. Kiranya kan pemimpin dulu nanti kalau kita sudah istilahnya ada solusi dari kita, ada alternatif dari kita, kemudian kita sampaikan kepada sekolah. Nanti kepala sekolah kan juga bisa lah menyampaikan ini kan terkait kemajuan pendidikan juga terkait belajar anak gitu kan. Kepala sekolah bisa menyampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang Budet harapkan bisa terjadi ya Budet. Ya Bu Sri. Oke.
Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, apa masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin itu saja Bu Sri. Semoga apa yang saya rasakan lah gitu, bisa menjadi tanggung jawab bersama lah istilahnya. Pendidikan ini kan tanggung jawab bersama, bukan apalagi membaca ini kan bukan saja menjadi tanggung jawab guru kelas 1 gitu. Tapi Amin. kita semua. Amin. Oke, Budet, kita lanjut ke sisi selanjutnya ya. Sepertinya sudah 17 menit berlalu. Oh, tadi nggak ada lihat waktu. Iya, 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 iya. Nah, baik Bu Sri, berarti saya lagi jadi coach-nya ya Bu Sri? Ya, aku yang kecil. Iya. Selamat sore Bu Sri. Selamat sore, Budet. Iya. Eh, tadi saya dengar Bu Sri ada yang ingin tadi rekan guru menanyakan ada yang ingin Bu Sri sampaikan. Kira-kira apa ya Bu Sri yang ingin Bu Sri sampaikan? Ya, Budet, ini terkait permasalahan di sekolah saya. Di awal-awal tahun ini kan kita merencanakan untuk bagaimana caranya membasmi sampah-sampah yang ada di sekolah. Kebetulan saya membuat program, Budet. Program itu adalah siswa semuanya memakai piring dan gelas masing-masing. Ya. Ada gangguan sedikit ya, Budet. Anak Ya, lagi ini. Sudah dibuat programnya, sudah disampaikan sama anak juga sudah diberikan piringnya masing-masing. Jadi setiap anak itu kan membawa piring dan gelas ke sekolah masing-masing. Boleh dibeli sama wali kelasnya, boleh juga sendiri nih Budet. Tapi terlihatnya sekarang program itu kurang berjalan dengan baik, Budet. Hanya sebagian, kalau di awal-awal semuanya melaksanakannya. Tapi makin ke sini sampah-sampah sudah mulai banyak lagi. Anak-anak sudah mulai lagi membeli minuman-minuman, misalnya beli es, harusnya kan bisa pakai gelas yang sudah dibelinya itu tuh Budet. Tapi sekarang sepertinya gelas itu sudah jarang mereka pakai, mereka sudah beli es lagi, pakai kantong plastik lagi. Jadi sampah sekarang sudah kembali bertebaran lagi. Saya agak-agak apa ya, menjadi kepikiran juga Budet karena programnya sepertinya tidak berjalan dengan baik Budet. Kira-kira menurut Bu Sri dari pemaparan yang sudah Bu Sri sampaikan tadi terkait membasmi sampah yang ada di sekolah, pelaksanaan yang baik tadi kan Bu Sri. Ya. Kira-kira apa ya kendalanya gitu? Pernah enggak Bu Sri tinjau kenapa yang biasa ini sudah berjalan baik, tapi sekarang sudah tidak terlaksana lagi? Kira-kira apa ya Bu Sri? Kendalanya sepertinya itu komitmen dari wali kelas masing-masing Budet, karena kita di SD kan memang diperlukan sekali pemantauan yang luar biasa dari wali kelas. Misalnya kita kan punya kesepakatan kelas, di kesepakatan itu kan sudah ada dijelaskan aturan-aturan yang harus kita sepakati bersama. Tapi sepertinya wali kelas yang lain kalau anaknya beli dengan plastik ya oke-oke aja, sepertinya tidak ada lagi komitmen dari warga sekolah, terutama dari wali kelas dan guru-guru bidang studi. Kalau mereka lihat ya lihat aja, nggak lagi ditegur seperti itu Budet. Jadi anak-anak sepertinya mereka mungkin karena tidak ada teguran dari siapapun yang mereka yang melihat, ya mereka lanjut aja lagi Budet, kembali lagi karena mungkin gelas itu kan juga dibawa-bawa kan. Jadi mereka kalau tidak kita pantau sepertinya memang tidak bisa dijalankan gitu. Komitmen wali kelasnya sepertinya Bu. Lebihnya seperti itu menurut pantauan saya. Dari kendala seperti itu tadi kan bisa disampaikan terkait komitmen dari wali kelas. Kira-kira Bu Sri pernah enggak mengadakan komunikasi dengan wali kelasnya gitu? Berkolaborasi lah dengan rekan guru yang ada di sekolah tersebut. Apa yang sudah Bu Ya. Sri lakukan gitu?
Oh ya, yang sudah saya lakukan atas permasalahan tersebut, yang pertama sudah berusaha kalau saya melihat otomatis saya menegur anak tersebut karena ini kan juga program kita kan. Yang Ya, keduanya saya sudah sering sekali berdiskusi di dalam kantor dengan majelis guru atau saya mengajak mereka bagaimana caranya mereka harus menegur siswa, harus ada komitmen di dalam kelas. Awal-awal iya dijalankan dengan baik, tapi setelah minggu ke minggu akhirnya komitmen itu hilang lagi, Bu Det. Mereka tidak mengindahkan lagi yang kita sepakati bersama. Sudah didiskusikan juga dengan guru-guru yang lain. ya. Kalau untuk kan tadi kan ada beberapa pemaparan, Bu, berarti Bu Sri sudah melakukan beberapa hal ya untuk Ya. eh, menjalin komitmen bersama guru yang lain. Kira-kira dari beberapa yang sudah Bu Sri lakukan, rencana Bu Sri ke depannya, biar apa yang Bu Sri harapkan bisa terlaksana lagi seperti semula. Apa rencana Bu Sri? Rencana selanjutnya saya ingin mengajak selain mengajak wali kelas ini saya ingin mengajak orang-orang yang berjualan di sekolah itu, Bu Det. Jadi saya ingin rencananya ingin ini akan saya sampaikan juga kepada kepala sekolah ingin membuat program yang jelas karena mungkin program yang kemarin itu hanya program yang kita ajukan saat rapat kemudian diterima di wali kelas tapi tidak ada program yang jelas yang kita sepakati yang ada tanda tangannya kan nggak ada yang seperti itu kebetulan belum ada jadi rencananya saya akan membuat program itu akan disampaikan kepada kepala sekolah. Rencananya setelah itu, setelah diajukan kepada kepala sekolah, saya ingin juga menyampaikan ide saya kepada kepala sekolah untuk memanggil orang-orang yang berjualan di sekitar sekolah. Jadi orang yang berjualan itu tidak boleh melayani anak yang membeli es atau makanan lain yang pakai sampah plastik. Jadi mereka harus membawa tempat makanannya sendiri. Sebenarnya itu kan lebih menguntungkan juga kepada orang yang berjualan budaya. Mereka tidak perlu lagi menyediakan kantong plastik ya kan? Ceritanya Benar-benar. seperti itu, Bu. Berarti dari rencana tersebut, apakah sudah Bu Sri diskusikan dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru lain apa atau gimana Bu Sri? Sudah diskusikan atau Ya, gimana? rencana rencana itu sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah menunggu realisasi dari kepala sekolah lagi, Bu Det. Kira-kira menurut Bu Sri, dari rencana yang akan Bu Sri realisasikan itu, apakah target yang Bu Sri harapkan akan tercapai nantinya gitu? Kira-kira Kalau berapa ya persen gitu dari rencana yang Bu Sri harapkan? Kalau benar-benar komitmennya dari semua warga sekolah, dari siswa, dari lingkungan sekitar, kita kan berkolaborasi nantinya tuh dengan siswa, warga sekolah, dan orang-orang yang berjualan di situ. Kalau misalnya semuanya memang berkomitmen penuh, insya Allah targetnya 80% lah Bu Det. Sampai di angka 8 insya Allah ya Bu Det. Targetnya mencapai sekolah bersih sampah plastik sekitar 80% karena mungkin kalau sampah plastik itu yang misalnya mereka memang kue-kue dari pabrikan kan tidak bisa kita hindari ya kan Bu Det. Tapi Ya, seperti pembungkus lontong, pembungkus es mungkin masih bisa kita hindari dengan memakai piring dan gelas. Jadi targetnya memang sudah 80% aja Bu Det. amin. Mudah-mudahan ya Bu Sri ya. Amin amin ya rabbal alamin. Berarti intinya Bu Sri sudah melakukan beberapa strategi ya untuk pelaksanaan pembahasan sampah di sekolah. Kira-kira kapan gitu akan Bu Sri lakukan gitu? Insya Allah minggu depan sudah terrealisasi Bu dan insya Allah mungkin hari besok akan diingatkan lagi sama kepala sekolah untuk memanggil para pedagang yang berada di sekitar sekolah. Berarti secepatnya ya Bu Sri ya. Mudah-mudahan. Secepatnya. Uh, Amin. Terima kasih Bu Sri sudah membicarakan hal yang baik untuk kemajuan sekolah kita ini Bu Sri. Semoga apa Ya. yang jadi
tadi Bu Sri apa kan, solusi yang Bu Sri sampaikan sekolah kita lebih maju ke depannya. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Det telah mendengarkan curhatan saya, Bu Det. Ya, ya. Berapa menit Bu Sri? Udah 12 menit, udah hampir selesai itu. Kita sudah, tadi kita mulai jam 16.30 ya. Kita ini 16.57. Sekali berjalannya Bu Det program-program seperti ini. Berarti biasanya udah terlaksana berarti Bu Sri? Udah terlaksana. Semuanya udah pakai piring dan gelas, semuanya alhamdulillah pakai galon. Iya, iya. Pakai galon juga. Jadi air kalau mereka minum ada air di dalam kelas. Bagus. Udah terlaksana. Ya. Tapi komitmen dari teman-teman yang lain semakin menurun sepertinya. Jadi memang harus ada program itu memang harus tertuang harusnya seperti itu, sepertinya harus seperti itu. Iya, nah seperti itu harusnya. Dan juga ada penegasan dari kepala sekolah sepertinya ya.
Sudah selesai, Bude? Sudah, Pak. Ya, boleh ke ruang utama ya. Iya, Pak. Sudah siap, Kak?